Buat kalian yang Jordan Head, nyesel sih kalau nggak kop sepatu ini. Gue dapetin dengan harga retail, leathernya cakep, shape-nya juga udah proper. Keren banget nih sepatu guys. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Air Jordan 3 Fire Red. Surprise banget gue bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga retail di secondary market. Wah, kayaknya di Indo tuh nggak banyak orang yang pengen sepatu ini ya. Padahal tuh ini cakep banget guys. Kayaknya fokusnya tuh pada ketarik sama Air Jordan 1 Taxi yang kemarin baru aja rilis. Tapi sepatu ini kayak agak dilupain. Padahal sepatu ini asli menurut gue tuh jadi salah satu rilisan yang gue antisipasi banget di tahun ini. Gue bahkan sampai kayak nahan-nahan juga saving untuk ngedapetin sepatu ini. Karena menurut gue sepatu ini cakep banget. Selain cakep, sepatu ini juga punya nilai history yang bagus. Secara sepatu ini merupakan OG colorway dari tahun 88. Dan sepatu ini juga jadi salah satu sepatu Jordan yang gampang banget untuk dipakai sebagai daily casual wear gue sehari-hari. Sebenarnya sepatu Air Jordan 3 itu sering banget sih gue punya. Dari yang pertama gue punya seri True Blue, terus punya yang Black Cement juga, terus sempat beberapa seri-seri lain juga sempat gue punya. Tapi buat gue sendiri, sepatu Air Jordan 3 itu nggak selalu gue simpen guys. Jadi memang kayak selalu keluar masuk gitu, beda kayak sepatu Air Jordan 4 yang selalu ada di rotasi gue. Sepatu ini menurut gue tuh tetap keren. Gue selalu suka dengan OG colorway seperti ini. Bahkan kalau kalian tanya ya, koleksi-koleksi gue di belakang sini kebanyakan adalah sepatu yang memang ada nilai historinya, terutama kalau dipakai Jordan. Terus kayak yang colorway klasik itu gue suka banget. Dan sepatu ini by the way nilai retailnya itu dijual dengan harga Rp3.199.000. Bisa terbilang memang retailnya agak tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Tapi terlepas dari itu, dari segi craftsmanship-nya gue happy banget sama pair yang gue dapet guys. Yang pertama dari segi shape-nya, terutama di area toe ini udah nggak boxy sama sekali. Terus di bagian padding dalamnya sama di bagian tang, sepatu ini juga udah terbilang lebih slim. Ini sih sebenarnya dari beberapa tahun lalu udah selalu diperbaiki sama Jordan Brand. Tapi kalau gue ingat versi Black Cement gue yang dulu ya, bagian depannya itu boxy banget, di bagian belakang juga kayak puffy. Jadi berasa kayak pakai skate shoes guys. Di sepatu ini udah bener-bener lebih oke, dan secara waktu dipakai juga menurut gue udah lebih nyaman. Meskipun kalau bisa dibandingin sama Air Jordan 3 Desert Elephant yang baru aja rilis sebelum ini, gue ngerasa dari segi shape-nya Desert Elephant tuh kayaknya lebih cakep dikit guys. Tapi dikit banget, minor. Sedikit cerita juga, pas gue nyobain sepatu Air Jordan 3 Desert Elephant kemarin, itu tuh shape-nya kayak bener-bener kayak proper banget guys. Beda kalau gue nyobain sepatu itu sama sepatu Air Jordan 3 sebelumnya. Jadi gue excited banget untuk nungguin sepatu ini, dan ternyata dari segi shape-nya udah terbilang cukup oke juga. Terlepas dari itu, dari segi detailnya, karena ini OG colorway, yang pertama kalian jelas akan mendapatkan Nike Air. Jadi di bagian heel-nya di sini ada tulisan Nike Air, di bagian bawah dari sepatunya juga sama. Di sini ada tulisan Nike Air, dan kemarin tuh gue juga sempet baca komen di salah satu YouTube gue. Ada yang bilang kalau sepatu Air Jordan 3 tulisan di bagian belakang sama di bagian bawah itu harusnya di sini ada logo Jumpman, sama di bagian bawah itu tulisannya Jordan. Yap, kalau kalian yang belum tahu, karena ini OG colorway, jadi beberapa tahun lalu Jordan itu sempat bikin remaster program. Jadi bisa mungkin mereka ngerilis sepatu-sepatu basket yang disesuaikan dengan kondisi awal dimana sepatu ini pertama kali dirilis. Sepatu ini rilisnya tuh awalnya kayak gini guys. Jadi yap, Nike Air di bagian belakang sama Nike di bagian bawahnya. Jadi kalian jangan sampai salah. Kalian dapat yang pair ini bukan berarti KW atau gimana juga guys. Selain itu, di sepatu ini kalian juga akan mendapatkan box yang identik dengan versi OG-nya, dan di bagian dalam satu yang gue favoritin banget karena di sini ada description card yang menjelaskan produk dari sepatu ini. Jadi kalian bisa lihat dari segi toolingnya, sepatu ini menggunakan teknologi air unit di bagian heel, air unit di bagian depan yang nggak visible, terus sepatu ini juga menggunakan polyurethane midsole, dan secara sewaktu dipakai ya, dari segi kenyamanan sepatu ini terbilang netral. Cukup nyaman untuk digunakan sebagai daily casual wear kalian sehari-hari, tapi dari segi feel-nya bukan sepatu yang empuk-empuk banget atau yang keras-keras banget juga. Sesuatu yang cukup membantu juga dari sepatu ini, kalian juga akan mendapatkan PU insole, dan itu merupakan salah satu fitur yang nyaman juga di sepatu ini dibandingkan dengan kalau kalian ngedapetin kayak Ortholite insole pada umumnya guys.
Kalau kita ngomongin dari segi quality-nya sendiri, menurut gue sih dari segi material yang digunakan, gue cukup suka leather yang digunakan di sepatu ini tuh soft banget, nyaman waktu dipakai. Dan kalau kalian bisa lihat di bagian atas ini, karena udah gue pakai sekali ini sepatu ya, ini tuh udah kelihatan crease-nya. Leathernya bisa dibilang yang bagian atas ini agak sedikit tumbled, dan yang di bagian samping sini berasa sedikit lebih smooth guys. Dari segi softnya menurut gue sih enak banget, detail-detail dari logo Jammen di bagian tang, elephant print di bagian depan sama di bagian belakang, ini bener-bener ngasih detail kesan 80s vibe banget di sepatu ini. Selain itu dari segi tractionnya, sepatu ini juga menggunakan traction yang terbilang cukup ikonik dari sepatu Air Jordan 3, dimana kalian akan mendapatkan pivot sole di bagian depan, dan juga traction yang ada di sepatu ini tuh durable banget kalau kalian mau gunakan sebagai daily casual wear kalian sehari-hari, atau entah kalian mau gunakan buat main basket. Paling bagian bintang-bintangnya ini aja yang terkikis sedikit guys. Buat kalian penasaran sama sizingnya juga, sepatu ini menurut gue sih fit true to size. Sekali lagi gue ngerasa dari segi materialnya sepatu ini tuh udah nyaman banget karena leathernya bener-bener soft. Sewaktu dipakai buat daily casual wear, bukan merupakan sepatu yang teknologinya bisa di-compare sama sepatu zaman sekarang, tapi dari segi looks, dari segi kenyamanan, menurut gue sih sepatu ini ya cukup mumpuni untuk digunakan sebagai daily casual wear. Asli ini sepatu yang bakal sering banget gue pakai karena gue suka sama looksnya. Dan yep, kalian yang suka sama sepatu seperti ini juga, gue infoin ke kalian kalau sepatu ini bakal makin keren kalau looksnya itu udah beat up guys. Makanya banyak banget juga kalau kalian lihat di Instagram, banyak orang yang bikin sepatu ini dibikin kesannya vintage, dicelupin kopi, karena memang sepatu ini bakal lebih keren kalau looksnya itu udah kelihatan beat up guys. And that's about it, initial review untuk sepatu Air Jordan 3 Fire Red. Salah satu sepatu yang udah gue antisipasi, happy banget sama pair gue yang kali ini. Leathernya soft, terus dari segi shape udah bener-bener proper banget. Shape yang seperti ini tuh bikin gue jadi sebenarnya males pakai Air Jordan 3 Black Cement yang rilis beberapa tahun lalu. Terus kayak gue sempet punya True Blue, itu kayak shape-nya ya jauh lah kalau dibandingin sama sepatu ini. Jadi happy banget akhirnya gue bisa punya Air Jordan 3 lagi, salah satu sepatu favorit gue juga. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini tuh bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Peace.